Dalam pertemuan kali ini, saya akan membahas sedikit tentang analisis menentukan kebutuhan sistem, yaitu pengertian penentuan kebutuhan sistem, yaitu ada 3, yaitu untuk kebutuhan bisnis, memenuhi harapan pengguna, dan berfungsi secara efektif. Penentuan kebutuhan sistem informasi meliputi kegiatan, yaitu proses identifikasi, kemudian analisis, dan dokumentasi kebutuhan atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh sistem informasi yang akan dikembangkan. Langkah-langkah penentuan kebutuhan sistem informasi akan membantu memastikan bahwa kebutuhan sistem informasi terdokumentasi dengan baik dan dipahami oleh semua pihak terkait dan dapat menjadi dasar untuk pengembangan sistem yang sukses. Langkah-langkah tersebut adalah identifikasi stakeholder, pengumpulan informasi, analisis lingkungan kerja, analisis masalah dan peluang, penentuan kebutuhan fungsional, penentuan kebutuhan non-fungsional, validasi dan verifikasi kebutuhan, dokumentasi kebutuhan, kesepakatan dan persetujuan, kemudian manajemen perubahan. Dan ini adalah metode dan teknik menganalisis kebutuhan sistem, dari wawancara, observasi, studi dokumen, sampai prototyping. Ada wawancaranya nih, contoh, yaitu tentang bagaimana cara melibatkan interaksi langsung antara analis sistem dan pemangku kepentingan yang relevan untuk mendapatkan informasi tentang kebutuhan sistem informasi. Kemudian observasi, yaitu adalah metode melibatkan pengamatan langsung terhadap pengguna atau proses yang terlibat dalam operasi sistem yang ada lingkungan kerja terkait. Dalam konteks menentukan kebutuhan sistem informasi berinteraksi dengan sistem yang ada, mengidentifikasi masalah atau tantangan yang dihadapi, dan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang proses kerja. Kemudian ada studi dokumen analisis, yaitu dokumen analisis metode yang digunakan mengumpulkan dan menganalisa dokumen-dokumen yang terkait dengan sistem yang sedang dikembangkan. Kemudian D, analisis kuesioner, yaitu metode yang melibatkan penggunaan kuesioner atau survei yang didistribusikan kepada pemangku kepentingan untuk mengumpulkan data tentang kebutuhan, preferensi, dan persyaratan mereka terkait dengan sistem informasi yang akan dikembangkan. Kemudian yang E, analisis kasus pengguna, yaitu adalah metode yang digunakan dalam rekayasa perangkat lunak untuk mengidentifikasi, menggambarkan, dan menganalisis skenario atau situasi penggunaan yang berbeda terkait dengan sistem yang akan dikembangkan. Kemudian F, teknik etnografi. Etnografi adalah metode penelitian kualitatif yang melibatkan pengamatan dan studi mendalam tentang kehidupan sehari-hari, perilaku, dan budaya sebuah kelompok atau komunitas. Kemudian analisis gap, yaitu adalah metode yang digunakan untuk membandingkan keadaan aktual dengan keadaan yang diinginkan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara keduanya. Kemudian diskusi kelompok, yaitu yang biasa kita sebut kerja kelompok, adalah metode yang melibatkan pertemuan kelompok kecil dari pemangku kepentingan yang relevan untuk mendiskusikan topik tertentu terkait dengan kebutuhan sistem informasi. Kemudian studi kasus, yaitu adalah metode penelitian yang mendalam atau mengidentifikasi satu kasus atau beberapa kasus secara detail dalam konteks nyata. Ada benchmarking, kemudian ada workshop, kemudian ada teknik kreativitas, kemudian ada prototyping terakhir. Prototyping adalah metode pengembangan sistem yang dimana model atau prototipe dari sistem yang akan dibuat dan digunakan untuk mendapatkan umpan baik dari pengguna atau pemangku kepentingan. Sudah, segitu saja dari saya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.